Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pembelajaran kali ini kita akan diskusi tentang sistem arus laut global, Ocean Current System, untuk memahami materi yang Bapak sudah sharing sebelumnya di media pembelajaran Edlink atau Edmodo. Oke, dalam pertemuan kali ini adalah minimal Anda dapat memahami bagaimana terjadinya arus laut, mekanisme dan faktor pembentuknya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian juga mengetahui sistem arus laut global dunia, dan nanti sedikit pemahaman tentang sistem arus laut di Indonesia atau yang kita kenal dengan Arlindo ya, arus lintas laut Indonesia. Arus laut dapat mengalir pada berbagai kedalaman laut. Arus yang paling kuat biasanya terjadi di lapisan atas dan ini yang mempengaruhi dalam kapal Anda dalam pelayaran ya. Arus laut dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya arus laut adalah berbagai hal berikut: angin, densitas air laut, variasi suhu air laut, dan salinitas atau kadar garam ya. Yang pertama adalah angin. Distribusi angin global. Kita sudah mempelajari sebelumnya bagaimana akibat suhu udara yang berbeda yang diterima oleh permukaan bumi sehingga akan menyebabkan tekanan udara, distribusi tekanan udara yang berbeda juga di permukaan bumi atau secara global, sehingga angin yang terbentuk pun akan membentuk sirkulasi yang berbeda. Ini kita pelajari sebelumnya bahwa ada 6 sabuk angin ya, 3 di utara dan 3 di selatan. Ada angin pasat atau trade wind, ada angin baratan dan angin timuran, kutub ya. Kita sudah pelajari sebelumnya. Ini mempengaruhi distribusi global dari arus laut juga. Kemudian perbedaan kerapatan atau densitas air laut. Kita lihat di sini kerapatan air laut yang paling besar ini yang warna gelap ya. Ada di sekitar sini ya, di utara ya. Kemudian selain itu juga suhu air laut variasinya mempengaruhi dari arus laut. Kita lihat di Indonesia itu suhu air lautnya selalu hangat ya, dengan warna merah ini sekitar di atas 28 hingga 31-32 derajat Celcius. Kemudian selain ketiga hal tersebut juga ada salinitas atau kadar garam. Di sini menggunakan satuan PSU, Anda lihat kadar garam yang paling tinggi adalah di sini, di Laut Mati ya. Kadar garam yang tinggi juga berkorelasi dengan densitas air laut ya. Sehingga kalau Anda berenang atau berendam di daerah Laut Mati, Anda akan lebih terapung ya, karena kadar garamnya sangat tinggi ya, densitasnya juga. Oke, kemudian ini faktor-faktor fisik lain yang turut berperan dalam pembentukan arus laut. Ada gaya gravitasi, gaya rotasi bumi, dan pergerakan benua dan topografi. Jadi benua itu bergerak ya, dalam hitungan sekian milimeter atau senti per tahunnya gitu ya. Interaksi faktor-faktor tersebut di atas menghasilkan pola arus umum di permukaan bumi yang cukup kompleks. Artinya memang sangat sulit memahami pola arus tersebut. Hanya beberapa yang sudah diriset atau diteliti. Di Indonesia sendiri belum begitu banyak penelitian secara seluruh wilayah laut Indonesia. Hanya beberapa tempat yang sudah memiliki pola arus yang dapat diterjemahkan dalam Arlindo ya, peta Arlindo. Nah, ini angin pasat tenggara atau angin trade wind dari tenggara, northeast, southeast dan northeast trade wind, dan angin monsun merupakan penyebab utama terjadinya sirkulasi arus laut umum di bumi ya. Jadi tadi kembali ke distribusi angin global sangat berpengaruh terhadap pola daripada arus laut secara umum. Pada dasarnya arus laut berada dalam kondisi pergerakan yang konstan. Ketika air laut bergerak melintasi lautan yang luas, gerakan air laut tersebut akan menghasilkan aliran sirkulasi besar yang bergerak searah jarum jam di belahan utara dan berlawanan jarum jam di bumi selatan. Coba Anda bandingkan dengan pergerakan sirkulasi angin atau sirkulasi angin di daerah low pressure area dan high pressure area di dalam sistem siklonal angin. Ini akan berbeda ya.
Jadi kalau di ini arus laut bergeraknya di utara itu searah jarum jam, tapi kalau siklonal atau angin dia kebalikannya berlawanan jarum jam ya. Jadi jangan terbalik ya. Kemudian tiap arah putaran itu disebut dengan jire. Dibagi menjadi beberapa aliran yang lebih kecil yang disebabkan percampuran berbagai jenis massa laut. Jadi pusaran-pusaran yang kecil dari arus laut itu disebut jire. Ini biasanya menjadi kalau membesar menjadi pola arus laut ya. Nah, nanti contohnya ada. Kemudian mainly bahwa arus laut itu dibagi menjadi dua tipe, surface current dan deep water current. Surface current yang kita kenal tadi arus yang kuat, itu arus permukaan yang 90% mempengaruhi pergerakan kapal Anda, bahkan sampai 99%. Itu yang dibilang arus laut permukaan adalah kedalaman sampai 400 meter dari permukaan laut. Jadi bukan hanya di atas tapi sampai 400 meter. Jadi kapal-kapal Anda mengalami arus laut ya, surface yang kuat ini ya, arus laut permukaan. Selanjutnya yang 90% itu arus laut deep water current, arus laut dalam ya. Nah, jadi buat kapal-kapal selam mungkin ya, submarine ya, seperti itu. Oke. Arus laut dipengaruhi oleh dua tipe gaya tadi, primary dan secondary. Yang primary tadi mempengaruhi dari pergerakan air laut seperti solar heating, wind, gravity, dan Coriolis. Kita sudah belajar tentang Coriolis ya. Secondary force adalah the current flow, di mana dipengaruhi oleh di mana arus tersebut bergerak ya atau mengalir. Pemanasan tadi kita sudah bahas bahwa insolasi matahari mempengaruhi terhadap arus laut. Kemudian angin, tadi sudah jelas bahwa ada pergerakan angin juga mempengaruhi. Kemudian Coriolis effect. Coriolis effect, ingat gaya Coriolis adalah gaya akibat rotasi bumi, rotation of earth, sehingga semua objek akan didefleksikan atau disimpangkan, di utara akan disimpangkan ke arah kanan atau dan di selatan atau di southern hemisphere akan akan disimpangkan ke arah kiri atau menjauhi ekuator. Nah, ini adalah arus laut global ya. Ini adalah Coriolis effect on the ocean surface current atau COSET. Jadi Coriolis effect atau kayak Coriolis tadi atau efek Coriolis tadi mempengaruhi pergerakan dari arus laut global. Ini arus laut yang dipengaruhi oleh rotasi bumi ya di Northern Hemisphere. Gerakannya jadi circle clockwise atau searah ya. Kalau di selatan circle counter berlawanan jarum jam. Di perairan hangat maka alirannya akan menjauhi ekuator, sedangkan di arus yang dingin, bukan arus perairan yang dingin akan menuju ke ekuator. Ya, di western dan eastern di Gulf Stream juga seperti itu. Ini adalah menjelaskan tentang deep water current, ada shallow water di arus laut yang di permukaan atau di dekat pantai, ya, di mana dipengaruhi oleh pasang surut, friksi dengan arus, kemudian juga run off dari sungai ya. Kalau di perairan dalam, deep water, angin sangat mempengaruhi dari pergerakan arus laut dan perbedaan dari densitas air laut mempengaruhi ya. Ini tadi dijelaskan ada yang 200 meter untuk open ocean current, ini coastal, shallow water lebih kecil, lebih dari 200 meter. Kalau tadi 400 meter, jadi sekitar 200-400 meter lah untuk arus permukaan. Oke, kita lanjut lagi. Ini surface circulation. Bagaimana pergerakan daripada sirkulasi dari permukaan arus laut ya. Tadi solar heating menyebabkan arus laut ekspansinya di mana dekat ekuator 8 cm dan in the middle latitude ya. Dan seterusnya. Ini hanya menceritakan bahwa dipengaruhi arus laut, kemudian dengan angin ya, di mana angin mempengaruhi dari arah dan pergerakan atau kecepatan dari arus laut. Gravity, bagaimana pengaruh gravitasi terhadap terbentuknya atau tingginya arus laut tadi gitu ya. Dilihat bahwa gravity will tend to pull water down the hill and fill out the ground. Jadi Anda lihat ini gravity itu menyebabkan, karena ada garis gaya tarik bumi, menyebabkan arus lautnya akan lebih tinggi nih ya, di atas, move to the right in the northern hemisphere dan seterusnya. Nah, jadi tetapi gaya Coriolis akan menyebabkan perputaran ke arah kanan in the northern hemisphere ya, ke arah jarum jam.
Nah, jadi akibat gerakan ini gravitasi ke bawah, arus laut yang bergerak ke kanan, ya, sehingga aktual current-nya, arus lautnya akan membentuk semacam bukit naik gitu ya. Nah, yang agak berbeda dengan gaya gradien tekanannya ya, gitu. Nah, ini sebenarnya teori ya, bagaimana terbentuknya gravitasi itu mempengaruhi arus laut. Ini yang disebut gyrate tadi adalah seperti ini, lingkaran-lingkaran ini adalah gyrate. Anda lihat kalau di utara dia searah jarum jam, kalau di selatan berlawanan. Yang berbeda, sekali lagi Bapak tegaskan, berbeda dengan sirkulasi angin di low pressure area dan di high pressure yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya di sistem siklon dan antisiklon system and other pressure system ya. Ini adalah karakteristik dari arus laut ya. Ini contoh beberapa case di California ya. Jadi kecepatan ini artinya karakteristik, tujuannya apa? Karakteristik ini adalah sangat manfaat pada saat Anda berlayar mengetahui karakteristik wilayah laut dengan arusnya seperti apa untuk mempermudah Anda dalam manuver kapal Anda ya. Nah, ini kesimpulan tadi bahwa ada juga beberapa gradient current yang dipengaruhi oleh level, temperatur, density, high level mempengaruhi deeper drift ya. Jadi ada baiknya bahwa memang seorang kapten kapal itu tiap melintasi untuk plan voyage dia sudah tahu arus laut apa yang ada di wilayah tersebut. Makanya dalam STCW itu disebutkan bahwa Anda harus memahami tentang arus-arus global di mana saja, pada bulan-bulan apa pergerakannya, sehingga Anda dapat mengestimasi kira-kira mengganggu atau tidak dalam pelayaran Anda yang Anda rencanakan. Ini contoh dari arus Gulf Stream ya. Di wilayah sini sebenarnya arusnya, ini secara global arusnya akan seperti ini ya. Di Teluk Gulf Stream ya, di Amerika Selatan sana ya. Kemudian ini East African Current ya, di Somali yang banyak di sana terjadi perompakan itu. Ya, arusnya lihat ini dari arah timur ya, kemudian ke utara sesuai dengan pergerakan dari arus laut akibat gaya Coriolis, dan di selatan juga seperti itu. Kemudian ini contoh Peru, Humboldt atau arus Peru ya, Humboldt Current ya. Anda lihat seperti ini pergerakannya. Kemudian Kuroshio Current. Nah, ini ada gradient current-nya, ada East Bengal dan masih banyak lagi. Ini beberapa jenis dari arus laut hangat, arus laut dingin. Ya, ada Canary, Bengal, Peru, Humboldt. Ini sebenarnya Anda Bapak ada animasinya, nanti bisa dalam kesempatan berbeda atau bisa Anda lihat di YouTube. Untuk global current situ ada animasi yang melihat tentang pergerakan arus laut secara animasi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pengaruh dari ocean current have on weather. Jadi bagaimana keterkaitan cuaca dengan arus laut. Jadi menarik sebenarnya, ada faktor parameter cuaca yang mempengaruhi arus laut ya. Contohnya adalah tekanan udara juga mempengaruhi, temperatur ya. Temperatur mempengaruhi juga terhadap arus laut. Anda lihat ini warm current ya, mempengaruhi terhadap climate hujan di sana. Dan nanti ada satu Ekman spiral. Ini sebenarnya teori lebih ke arah oceanography ya. Jadi pada saat angin itu bertiup ya, makanya tadi di laut di sea current dia akan angin sangat berpengaruh dominan terhadap kecepatan dan pola daripada arus laut, di mana ada Ekman spiral ini sebenarnya menyebabkan arus laut itu akan berbeda terhadap arah dengan arah angin bertiupnya ya. Biasanya sekitar 20-60 derajat dari arah angin. Jadi dia akan berputar, sehingga inilah kenapa kadang-kadang gelombang tinggi maupun arus kuat bagi para pelaut itu tidak masalah. Namun arus Ekman spiral ini yang kadang menyebabkan di bawah permukaan laut itu arusnya berputar ya, karena dia berbeda dengan arahnya dengan arah angin yang terjadi di atas permukaan sekitar 20-60 derajat ya. Inilah yang kadang-kadang pelaut juga tidak tahu teori ini, bahwa
apabila misalkan anginnya itu di atas 90 derajat, sehingga defleksi daripada Ekman spiral di bawahnya itu mungkin agak berbeda, sehingga berputar kesannya ya pada saat dia manuver. Nah, ini yang mesti jadi pertimbangan juga bagi para pelaut. Nah, kalau digambarkan global ocean current adalah seperti ini ya. Ini ya, ada yang merah adalah yang hangat, ya kemudian yang biru ada yang dingin. Indonesia lihat, padahal di sini banyak arus laut Indonesia ya. Indonesia di sini, tapi belum banyak belum banyak yang masuk dalam peta arus global dunia gitu ya. Nah, di dunia sudah ada, lihat penjalarannya ya. Atau kita detailkan lagi. Ini arus putaran sabuk dunia atau kita kenal dengan Great Ocean Conveyor Belt ya, atau arus perputaran sabuk dunia yang mengitari bumi dalam 2000 tahun. Bayangin, arus permukaan masuk ke dalam Atlantik Utara. Jadi dari sini arus permukaannya masuk ke dalam, yang hangat di atas, yang dingin di bawah. Anda lihat nih, dingin, hangat dia ke atas. Sehingga keluar lagi nanti di Samudra Hindia atau Samudra Pasifik ya. Dari sini masuk, keluar lagi, masuk Indian Ocean, masuk di Pasifik. Jadi luar biasa penjalarannya dari arus laut ini. Nah, ini kalau lihat global ocean current juga ya, ada North Pacific, California, Kuroshio ya, Australia, South Pacific, dan seterusnya. Oh, ini sebenarnya tidak bisa, sebenarnya ada animasi yang bisa dilihat, Anda bisa lihat di YouTube saja ya, kita skip. Nah, tahu apakah ini bisa, kita coba cek. Oke, kita skip aja global ocean current-nya. Oke, ini contoh arus hangat dan arus dingin ya. Arus hangat itu di Gulf Stream, Brazil, ya Australia bagian timur, kemudian arus dingin Labrador karena di sana sangat dingin, kemudian arus Greenland kita tahu di sana suhunya sangat dingin, California dan Peru tadi yang Humboldt Current ya itu sangat dingin. Kemudian bagaimana dengan arus laut lokal? Jadi di Atlantik dan di Pasifik ada beberapa laut lokal ya, tadi dibagi lagi berdasarkan wilayahnya. Nah, Indonesia yang menarik sebenarnya ya. Samudra Hindia ada Gulf Current, di daerah kutub juga ada Subarctic Current, ya, ada Siberia Current. Anda nanti belajar di daerah Arktik ya silakan. Untuk Indonesia dikenal dengan namanya Arlindo, arus lintas Indonesia. Lihat belum banyak tadi, hanya di dalam peta global hanya ini yang masuk, ya. Karena yang terkenal adalah ini ya, di daerah pantai barat belum ada. Padahal kita tahu kalau Anda pernah belajar di daerah Selat Sunda, di selatan daerah Bengkulu itu arusnya sangat kuat. Waktu Bapak survei di sana tahun 2017, terikot bahwa arus lautnya sangat pola spiralnya di permukaan sampai ke lapisan kedalaman tertentu di bawah itu sangat kuat ya. Mungkin Anda yang pernah belayar dari Laut Jawa, kemudian melewati Selat Sunda, masuk ke dalam pantai barat Sumatera akan merasakan arus kuat ini ya. Oke, ini contoh Arlindo ya. Jadi ini termasuk dalam arus global, masuk dari Samudra Pasifik, masuk melewati Laut Sulawesi ya, melewati Maluku, Halmahera, nanti masuknya di Selat Lombok ya. Nah, ini menarik, di sini yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi sebenarnya di Samudra Hindia ya. 10. Ini ITF ya, Indonesia Trough Flow sebenarnya lawan. Indonesia Trough Flow dikenalnya. Kemudian ini yang juga berbahaya di Masa Limbo atau segitiga berbudaya Indonesia katanya. Ini ya daerah sini ya. Nah, lihat. Oke, ini satu lagi yang untuk buat pemahaman Anda tentang ocean chart ya, atau current chart. Jadi ini sebenarnya adalah informasi peta laut ya, peta informasi arus laut yang diberikan oleh Lembaga Meteorologi Oceanografi Dunia ya. Jadi minimal ada 3 peta digambarkan, yaitu dalam bentuk vektor rata-rata dari current chart gitu ya, atau kedua predominant current chart, yang ketiga current rossis. Current rossis itu kalau di cuaca ada juga namanya wind rose, jadi bunga angin. Kalau di sini jadi dibilang bunga apa, bentuknya seperti bunga arus laut. Jadi sebenarnya dibilang rossis karena dia seperti bunga, nanti kita cek ya satu laut. Jadi ini tiga metode untuk menampilkan
arus laut dalam peta ya. Nah, nanti di Indonesia gunakan yang mana kita lihat ya. Oke, ini bentuknya jadi flow direction is arrow, arrow dan segala macam ya. Jadi current flow in direction in arrow, jadi dalam bentuk anak panah, only resultant current. Nah, ini bahasa dewa, kita langsung ke, nah ini contohnya ya. Anda lihat, jadi dalam bentuk current chart seperti ini, jadi makin besar ya. Ini arahnya, jadi menunjukkan arah arus lautnya, dan ini menunjukkan besarannya. Anda lihat sini, 1 sampai 3, yang lebih besar 8 sampai 12 ya. 14, 12 sampai 12 kecepatannya ya, menunjukkan kecepatannya. Yang kedua adalah predominant surface current. Hampir sama, tapi bedanya dia menggunakan legendanya adalah konstansi persen. Yang kecilnya 25-50%, 51 sampai 74, ini 75 sampai 100 ya kekuatannya ya. Arahnya tetap ya, arah dari mana arus itu berasal dan menuju ya. Yang ketiga, ini yang dibilang tadi current roses, jadi seperti bunga. Angin juga ada seperti namanya wind rose ya. Dia menggunakan menggunakan legenda 0 sampai 21, 25 sampai 48 dan seterusnya hingga 100% makin tebal. Jadi arahnya itu ditunjukkan oleh bunga. Ya, dari arah mata angin ya. Makanya dibilang roses gitu ya. Oleh bunga. Kecepatannya ditunjukkan oleh besaran ini ya. Nah, itu 3 metode. Ada pengembangannya di Yaptanga. Ini contoh dari current roses ya, Anda lihat beberapa petanya ya. Kemudian ini upwelling tambahan aja bahwa tiap pertemuan masa udara panas dingin itu maka yang panas akan ke atas ya, ini tergantung dari suhu ya. Jadi sebenarnya ini salah satu juga pengaruh terhadap arus laut juga ya, perbedaan panas juga kalau buat di perikanan ini manfaat buat nelayan mencari ikan ya, karena biasanya di upwelling itu ada fitoplankton yang menjadi makanan ikan ya. Kita skip saja. Oke, kurang lebih itu yang Bapak bisa sampaikan tentang arus laut secara global. Animasinya Anda bisa cari di Google, di YouTube animasi ya. Sebenarnya ada tapi tadi Bapak lupa menyampaikan. Oke. Kurang lebihnya itu. Kemudian yang menarik nanti ada di Indonesia bagaimana yang disediakan oleh BMKG untuk melihat peta arus laut. Di tugas Anda bisa lakukan itu nanti. Coba Bapak berikan tugas, nanti Anda kerjakan ya. Biar tahu pemahamannya tentang membaca peta informasi arus laut minimal di Indonesia lah. Bahwa dasarnya ada 3 ini bentuknya. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Silakan kerjakan tugasnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.